Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Om. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Di mana perselisihan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo ini menjadi topik hangat di media sosial. Nah, keduanya ini saling melapor ke pihak kepolisian terkait konflik yang terjadi di antara mereka. Dan selain itu juga Farhad juga dilaporkan ke Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Nah, konflik ini semakin berkembang dan yang terbaru sebuah organisasi bernama Barisan Advokat Bersatu yang dipimpin oleh Herwanto melaporkan Farhad Abbas ke Dewan Peradi. Nah, mereka menilai tindakan Farhad Abbas ini melanggar kode etik sebagai advokat dalam proses pembelaan terhadap Agus Salim, korban penyiraman air keras. Nah, Herwanto menegaskan tindakan Farhad yang menyerang pribadi lawan sangat tidak etis dan mencoreng nama baik profesi advokat. Nah, Herwanto juga mengungkapkan laporan tersebut telah diterima oleh Dewan Kehormatan dan dalam waktu dekat akan ada pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Farhad Abbas untuk dimintai keterangan. Nah, dan berikut adalah jawaban penohok Farhad Abbas setelah dilaporkan Herwanto ke Peradi. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Kalau bertanya sama saya gitu, jangan dibodoh-bodohin sama orang gitu. Nanti dia bilang ada yang mau melamar Farhad, bang, ada yang mau melamar Farhad, bang, ada yang mau nyumpi pikirannya Farhad, itu ngapain? Kamu lihat kalau orang yang semua orang kalian wawancarai, lihat juga kapasitas, kompetensi orang itu sebagai apa. Kalau cuman lawyer yang menggugat Kapolri, menggugat ini, jangan dihebohin, kasihan kalian punya TV nanti nggak ada yang nonton. Dia juga menggandeng Andi yang UMKM itu, bang. Sudah, itu namanya hari ini UMKM ya. Jangan lagi berani datang ke rumah gue ya, karena yang punya uang bilang itu bukan uang titipan. Itu adalah uang pribadi dia, urusan dia sama Elsa Sharif. Jadi nggak ada urusan sama gue ya. Ingat ya, dia udah ngomong. Kemudian dia nggak menuntut, dia tidak pernah nunjuk lawyer. Dia hanya menyarankan supaya Elsa mengembalikan untuk membantu. Dan kalian perlu ketahui bahwa dialah menurut saya yang menipu sebenarnya. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa putusan pengadilan itu adalah pembelian slot iklan, bukan investasi. Kalau hari itu dia kena investasi, maka akan dihukumlah dia seberat mungkin. Nah, berarti ada yang tertipu member, dan member jangan pura-pura ditipu. Kalian udah tahu itu adalah kebodohan kalian. Beli slot masih minta investasi kembali, itu tidak mungkin. Dan laporan terhadap Andi sudah jalan ya. Andi, kamu itu nggak ada suatu kuasa bodong. Firdaus sudah mengakui dan mengatakan bahwa uang yang diterima Elsa Sharif itu adalah uang legal sebagai jasa lawyer, sah. Nah, dan kalian sudah laporkan ke polisi. Udah, lapor aja ke polisi, proses, datang aja. Tinggal adu kuat aja mana bukti. Kalau Elsa kuat, kita kuat, ya berarti kan kasusnya SP3. Kalau kalian kuat, ya berarti sidang sampai ada hukuman, selesai. Kenapa harus kalian Kode etik, bang, katanya. Kode etik apa? Abang di Kode etik apa? Yang kode etik itu adalah lawyer-lawyer yang mengada-ada. Kapolri nggak salah, Kapolri digugat 1 triliun. Urusan apa? Urusan Cirebon. Ya kan nggak nyambung, minta barang bukti segala macam, ditolak putus laporannya. Terus kamu kalau udah kalah ngelawan Kapolri, gugat tuh nggak usah lagi deh ikut-ikut sidang, berhenti aja jadi jual-jual apa kayak di sana. Terus jadi mancing di laut biar ada hasilnya. Bang, kabarnya kan dulu Bang Herwanto sahabat abang. Mungkin maksudnya ngelihatnya jadi gimana, bang? Sahabat, hanya ramah aja. Dari awal dulu, dari pertama kali tahun 2014 sudah nyerang-nyerang saya kok. Cuman baru terakhir kenal, masuk di tim, kita masukin lah daripada kurang kerjaan kan. Lari sendiri. Terus minta menangani perkara ini. Gua mau berada di dalam, bro, katanya. Nanti gua kan bisa informasi, gua bisa mundur klarifikasi. Ada semua rekaman pembicaranya lengkap semua. Entar lu gua bongkar itu, lu malu sendiri yang terjadi gitu ya. Kalau pengacara itu kayak Farhad, gigi, terus bisa membedakan mana kawan mana lawan. Karena lu bukan kawan gue, ya udah jauh-jauh, minggir. Agus melewat, Agus sehat, Agus nggak sedih. Bang Rasman ikut menanggapi soal abang dilaporkan oleh Bang Densu. Mungkin gimana menurut apa tanggapan Rasman?
nanggepin aja sih kayak soal itu aja sebenarnya. Kenapa dia? Dia butuh lawyer, mau jadi saya jadi pengacaramu, ya, betul gak? Satu-satunya orang yang bisa membela Rasmanto hanya Farhad Abbas di Indonesia. Kalau dia mau lolos, tapi kalau dia nggak minta tolong sama saya, ya udah, menurut saya udah suruh istrinya hubungi saya, minta tolong suaminya, kita bela. Mungkin akan berkomunikasi juga nggak besok? Besok kan ketemu nih, Bang Rasman dan istri akan diperiksa, Bang Farhad juga akan datang ke sini untuk agenda densus. Mungkin akan ketemu nggak Bang? Emang Rasman kasus apa? Kasus undang-undang ITE. Perkaranya siapa? Dia kasusnya dia melaporkan NM. Oh, ini kita. Ya. Oh, enggak lah. Akan Kalau nggak dibayar, Daus kabur. Daus, bayar Gus, bayar, kabur. Bang ada rencana mau melaporkan balik Bang Herwanto mungkin? Pokoknya bilang sama dia, lu buktiin aja gua melanggar kode etik. Kalau gua nggak terbukti, gua laporin lu. Oh, oke. Gua laporin sampai kapok lu, sampai mewek nih. Bikin repot aja berisik. Ini perkara dia bukan lawyer siapa-siapa, tiba-tiba nongol. Ada lawyer ring 1, ring 2, ring 3. Ring tinju apa? Bang katanya Makin membesar gimana Bang? Siapa? Herwanto. Allah. Nggak ada lawyer kayak gitu makin besar, yang ada makin kecil. Nah, permasalahannya jadi makin besar dan Iya. Suruh aja, kalau hanya ke Pradi itu kurang, lu gugat gua 10 triliun ya. 10 triliun gugat Farhad Abbas ya. Supaya ada kerjaan, ya. Kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidang kan, ya udah itu aja. Gua saranin gugat Farhad 10 triliun. Bang katanya menantang Herwanto. Iya, juga. supaya dia ada sibuk pakai apa itu bajunya yang ada tali-talinya itu. Ya, Bang kan? katanya besok pengacara donatur mau membawa bukti polling link itu lah Bang. Udahlah, nggak ada Pengadilan. masalah. Yang Nggak masalah apa-apa, Bang. sekarang antara Novi dengan Agus, pengacaranya udah ada. Pengacara banyak kerjaan yang penting buat membela rakyat. Bukan untuk melawan orang buta, bukan untuk melawan orang susah, bukan melawan orang sakit, ya. Kenapa saya katakan bahwa kalian itu nanti akan masuk neraka? Karena kalian jahat, zalim sama orang buta. Bang tapi siap dengan besok kalau misalkan jadi dibawa ke pengadilan. Tapi ini perdata oleh pengacara donatur. Silakan aja, ya, perdata-data. Aneh-aneh kalian, gak ada legal standingnya di situ. Bang, berarti ada kemungkinan nanti Agus dan Novi dan serta tim akan damai Bang? Damai. Setelah kesepakatan yang Bang... Bukan damai, mereka menyerahkan harta sumbangan Agus tanpa syarat. Paham? Nah, kalau udah begitu, masa saya hajar dia lagi? Ntar kalian bilang Farhad yang kurang ajar, ya kan? Kita ini pembela kaum lemah, yang kalau sudah selesai, ya tidak melemahkan orang-orang yang lain. Kalau orang memuliakan kita, kita muliakan orang. Kalau orang jual, kita beli. Kalau orang... Kemarin langkah Kemensos, dari Kemensos ada langkah selanjutnya apa nih Bang? Follow Langkah up-nya? selanjutnya, Iya. ya tergantung ke Mensos. Bisa dia cari gara-gara sama Densu, bisa sama Novi, bisa. Bisa juga cari gara-gara sama Agus. Oke. Bang soal kemarin Agus meringis kesakitan di rumah Abang, Karena bisa dijelasin Bang mungkin? kulit itu kan operasi harusnya gitu, makanya ya kalau kulit itu kan operasi itu kan ada air asam sulfat di dalam sini, dimana itu kan tidak keluar di dalam. Ya, luka dalam ini kan susah sembuhnya, jangan sampai tulang gitu. Itu perlu operasi. Kalau dia begini kan bergerak terus tangan. Nah, kalau begini nanti kalau dia kering nggak bisa begini. Kalau di gini akan sembuh lukanya, hanya teknologi canggih dengan diperban atau di apalah. Mungkin dibelah-belah di sini sehingga atau harus ganti kulit yang bisa lebih elastis kan kita nggak ngerti. Mungkin kulit kucing atau kulit apa kan? Karena kulit mau ambil dari kulit tidak mungkin karena ini udah luka sebadan, termasuk kulit mata ini mau dipindahin nggak bisa. Nah, jadi Agus hanya operasi estetika. Cuma sebenarnya Agus tuh nggak mau operasi. Karena kalau operasi kan dia masih ada cahaya sedikit. Tapi kalau operasi udah nggak lihat apa-apa. Nah makanya dia selalu stres. Mau ada kemungkinan untuk damai sama Densu? Densu, kenapa pertanyaanmu begitu? Kayaknya Iya. Kau jangan tanya sama saya, tanya sama dia. Ada kemungkinan kamu merendahkan sedikit untuk minta maaf sama Farhad? Itu ditanya. Kalau sama saya gimana? Masa saya marah, saya diajak baru saya mau damai, kan nggak mungkin lah. Bang katanya Tenovi mau melaporkan 4 nama ke polisi. Kalau salah satunya Abang, mungkin Abang apakah akan siap? Lu jangan mancing-mancing ya, jangan mancing-mancing gitu. Enggak, tapi benar mau melaporkan 4 orang. Gimana menurut Abang Ya, aja? jangan mancing-mancing, jangan mancing-mancing. Kalau Novi nggak ngelaporin saya, lu gua laporin, oke?
Bang, mungkin boleh pesan abang buat Herwanto. Novi, lu nggak laporin gue, ini mereka gue laporin karena dia yang fitnah gue. Oke, apa lagi? Bang, pesan buat Herwanto apa nih bang? Pesan? Buat Saya nggak kenal, Herwanto tuh siapa sih nggak kenal? Minggir. Tapi dia melaporkan abang karena kode etik. Aduh, berisik, berkicau, nggak ada yang dengar. Oke? Abang, tapi infonya abang mau melapor Teh Novi ke polisi, itu rencananya apakah jadi atau seperti apa bang? Ya, tidak jadilah. Pertimbangannya. Kan dia udah mengembalikan uang Agus, tinggal ketemu aja ini.